Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali bersilaturahim khususnya untuk melaksanakan thalabul ilmi yang merupakan kewajiban kita bersama. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita semua, paduka Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarganya, pada para sahabatnya, insya Allah sampai kepada kita semuanya dan umatnya hingga zaman. Insya Allah dalam kesempatan pada malam hari ini yang akan menyampaikan yaitu Bapak Ustadz Irfan Jamaluddin SAG. Beliau telah hadir dengan kita dan insya Allah tema yang akan disampaikannya yaitu mengenai dua beban besar amanah bagi manusia yang Allah bebankan tugasan kepada kita semua. Untuk membersihkan waktu, kami persilakan kepada Ustadz untuk dapat menyampaikan materinya. Mana Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa huwa ghayatuna. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin alladzi la nabiyya ba'dahu wa huwa qudwatuna. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah wa huwa salafuna. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa qala Allah ta'ala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal imamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Al hadis. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para bapak, para jamaah sidang salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah atas berkat kudrat, iradat, taufik dan hidayah serta inayahnya pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa melaksanakan beberapa rangkaian kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Di antaranya sholat maghrib berjamaah di masjid yang kita cintai ini dilanjutkan dengan kewajiban yang selanjutnya yaitu thalabul ilmi yang merupakan kewajiban kita selama hidup kita yang tidak ada batas waktu, batas usia dan batas letak geografis. Mudah-mudahan apa yang sudah sedang dan akan kita laksanakan dalam upaya menuntaskan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala
Allah mencatat seluruh aktivitas kebaikan kita sebagai catatan amal takwa yang akan menjadi bekal terbaik kita di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan selalu kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi kolektif kembali dalam acara kajian mingguan. Mudah-mudahan silaturahmi kolektif yang kita laksanakan saat ini adalah sebagai wujud bentuk implementasi pembuktian keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu ciri identitas orang-orang mukmin adalah dia yang selalu menjaga silaturahmi. Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka silaturahmilah atau temuilah kerabatmu. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini merupakan pembuktian bahwa kita masih dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, manusia memiliki dua beban amanah yang sangat besar. Ketika seorang bayi lahir ke dunia, maka semuanya fitrahnya lahir dalam keadaan nangis, menjerit sejadi-jadinya. Banyak ulama yang menafsirkan bahwa tangisan keras bayi itu menandakan bahwa dia sedang merasa memikul sebuah amanat yang sangat besar yang ia bebankan selama hidupnya. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa seorang manusia itu diberi beberapa beban amanah yang sangat besar oleh Allah. Amanah yang pertama adalah tentunya yang sudah sangat familiar di telinga kita, yaitu amanah kita diberikan beban untuk ibadah kepada Allah. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia hanyalah semata-mata untuk beribadah kepada aku, kata Allah. Ini amanah besar yang pertama yang Allah bebankan kepada manusia. Artinya fitrah seluruh manusia, bagaimanapun nanti setelah dewasanya, hakikat manusia, beban yang terbesar adalah kita punya beban berat di pundak kita, yaitu beban amanah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menuntaskan beban yang pertama ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Beban amanah yang kedua yang Allah berikan, yang Allah pikulkan kepada pundak manusia adalah amanah sebagai khalifah. Amanah sebagai seorang pemimpin. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, wa idqala, wa dan id udkur dalam tafsir Jalalain, wadkur idqala dan ingat, kata Allah, tatkala Allah berkata wa idqala rabbuka lil malaikati, kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menjadikan di muka bumi ini, menjadikan khalifah atau pemimpin. Atau ada yang memaknai dengan makna yang lain sebagai amanah khilafah. Amanah dijadikan sebagai khalifah, khilafah sebagai kepemimpinan. Lalu para malaikat ketika itu terjadi silang pendapat. Yang pertama antara malaikat, yang kedua antara setan. Malaikat berkata,
Qalu ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata para malaikat, ya Allah, kenapa engkau menjadikan khalifah di muka bumi ini kepada orang yang seringkali mengalirkan darah dan membuat kerusakan? Sementara kata para malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa engkau tidak menjadikanku sebagai pemimpin ya Allah, sementara kami adalah makhlukmu yang tidak pernah sedikit pun membuat kerusakan, bahkan selamanya bertasbih dan berzikir kepadamu ya Allah. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Hei malaikat, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Dan apa modal Allah menjadikan manusia, menjadikan Adam sebagai khalifah? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ternyata kunci kemenangan Nabi Adam, kunci kemenangan manusia sehingga Allah memilihnya menjadi seorang khalifah, kuncinya satu, yaitu karena Adam dibekali dengan ilmu pengetahuan yang mampu mengetahui tentang segala hal di seluruh permukaan bumi. Nah, pada mulanya amanah ini oleh Allah diberikan kepada gunung dan bumi. Makanya dalam ayat yang lain Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Inna aradnal amanata. Sesungguhnya aku menyerahkan tampuk kepemimpinan untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Pertama alas samawati, kepada langit. Jadi amanah yang berat yang Allah berikan itu pertamanya diserahkan kepada langit. Wal ardi, dan Allah berikan kepada bumi. Lantas apa kata langit dan bumi? Fa abaina ayyahmilnaha. Bumi dan langit keduanya menolak. Wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Lalu dipikulkanlah amanah yang besar ini kepada manusia. Sementara sifat manusia itu adalah innahu kana doluman jahula. Padahal sesungguhnya manusia adalah makhluk-makhluk yang dolim dan makhluk-makhluk yang jahul. Jahul itu Pak, kalau dalam kajian ilmu nahu di pesantren namanya jama taksir. Jama itu untuk menunjukkan kalimat yang banyak, taksir pecah. Jama taksir mufradnya tunggalnya dari jahlun. Jahlun itu bodoh, kalau jahulan itu banyak apanya? Banyak kebodohan. Doluman sama itu jama taksir. Doluman asal kosakatanya dari dolim. Dolim itu dolim satu. Tapi kalau dengan kalimat doluman, yaitu manusia itu adalah orang yang banyak apanya? Banyak dolimnya. Realita hari ini benar. Manusia ini adalah makhluk-makhluk yang banyak bodohnya dan yang banyak apanya? Jahulnya. Selanjutnya para hadirin, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, lantas bagaimanakah cara seorang manusia mencari kriteria seorang pemimpin? Nah, kita nih sekarang kan mulai masyarakat dibimbangkan, mulai dibingungkan dengan cara bagaimanakah memasuki tahun kita memilih seorang pemimpin. Maka Islam hadir melalui Al-Quran, melalui Al-Hadis Rasulullah SAW, melalui kajian-kajian para ulama, memberikan gambaran bagaimanakah kriteria pemimpin yang baik, khalifah, khilafah, khalifah yang baik menurut ajaran agama Islam. Islam memberikan gambaran bagaimanakah cara seorang mukmin memilih seorang pemimpin. Yang pertama kata Rasulullah SAW, cara memilih pemimpin yang baik itu pertama kriterianya dia yang memiliki sifat amanah. Amanah itu artinya terpercaya, antara perkataan dan perbuatan sinkron sesuai, itu apa yang disebut dengan amanah. Nah, makanya Pak, ketika kita membaca tentang contoh kepemimpinan yang baik, maka tentunya role modelnya semuanya akan kembali kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul adalah salah seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, dan pemimpin yang memiliki seluruh kriteria
yang ada di dalam agama Islam. Diceritakan Pak Haji di dalam sejarah ketika Rasulullah SAW melakukan satu pertempuran melawan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musuh Islam. Ketika itu beliau dengan seorang sahabat melakukan pertempuran dengan sebuah strategi yang disebut dengan perang Khandaq. Perang Khandaq itu ya di mana para sahabat menggali parit, bentangannya itu hampir 8 km. Dimensinya 5 km, dalamnya lebarnya 5 km, 5 meter, dalamnya 8 meter. Yang disebut dengan seorang sahabat yang bernama siapa? Salman Al-Farisi. Pembuat parit ketika itu. Jadi kreatornya siapa? Salman Al-Farisi. Kalau sekarang mah bukan membuat parit, tapi membuat apa? Terowongan sekarang Ustaz di Gaza. Dan alhamdulillah tentara-tentara Gaza menang telak. Alhamdulillah. Ini adalah berkat doa-doa kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada kisah menarik Pak pada perang parit. Ketika itu kan kondisi umat Islam itu sedang mengalami paceklik. Ini keadilan dan amanah Rasulullah. Paceklik, tidak ada makanan. Rasul bersama para sahabat itu menggali parit siang malam tak kenal lelah. Karena mendapatkan wahyu dari Allah atas petunjuk kepada seorang sahabat Salman Al-Farisi, bagaimana kamu memenangkan peperangan untuk menggali sebuah apa? Sebuah parit besar. Dan hal yang paling menarik Pak, saking tidak adanya makanan, Rasulullah SAW bersama para sahabat sampai-sampai ada yang sampai seminggu tidak makan. Bahkan dalam sejarah dikatakan saking laparnya Rasul sampai mengikatkan sorbannya di perut dan sampai diganjal dengan batu. Saking apanya? Saking laparnya. Dan apa yang hebat? Rasulullah SAW ketika itu berdendang dengan sebuah syair, Allahumma laula Allahumma laula taitana wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakiratan alaina wasabbitil aqdama idlaqaina. Ya Allah, kalau seandainya bukan karena hidayahmu, Allahumma laula antamahtadaina, ya Allah, kalau bukan karena engkau, kami tidak akan mendapatkan hidayah untuk menuju ke dalam jihad di jalanmu ya Allah. Wala tasaddaqna wala salaina, kami tidak akan pernah bersedekah dan membenarkan ajaran agamamu. Wala salaina, dan tidak akan pernah sholat kepadamu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, kata Rasulullah, fa anzilan sakinatan alaina, turunkanlah ketenangan kepada kami semua ya Allah, wasabbitil aqdama idlaqaina, dan kokohkanlah kaki-kaki semua ya Allah. Ketika itu Rasul dan para sahabat sudah benar-benar lapar Pak. Ada seorang sahabat yang memiliki sedikit cadangan makanan. Beliau bersembunyi di belakang dengan beberapa jarak menghindari para sahabat yang lain. Beliau memanggil Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ada sedikit makanan, tetapi ini hanya cukup untuk beberapa orang. Saya ingin engkaulah yang menyantap makanan ini ya Rasulullah, karena engkau terlihat begitu apa? Begitu lapar. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasul mengambil makanan tersebut. Kalau sekarang Madinah Castro, Ustaz, apa yang diperbuat Rasulullah? Rasul untuk mumpung ayah daharun nyumput dengan tepat anu naon, anu aman supaya rakyat-rakyat orang itu kumaha itu apalin. Jadi Rasul teh nilep anggaran itu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Si kastrol itu, si wadah itu diacungkan. Wahai prajuritku, siapakah di antara kalian yang belum makan 1 hari? Ada seorang sahabat yang mengacungkan tangan. Saya ya Rasulullah. Dikasihkan oleh Rasulullah. Oleh sahabat mengikuti jejak Rasulullah. Wahai prajurit, siapa yang belum makan 3 hari? Ada Pak yang masih ngacung. Diangkatlah, dikasihkanlah makanan tersebut kepada sahabat yang belum makan 3 hari. Oleh sahabat yang belum makan 3 hari, wahai prajurit, siapa yang belum makan selama 5 hari? Ada yang ngacung. Dikasihkan, itu diputarkan makanan Pak. Luar biasa anak tarbiyah Rasulullah. Dan oleh sahabat yang belum makan 5 kali, diangkat kembali. Siapa di antara kalian yang belum makan selama 7 hari? Tidak ada yang ngacung Pak. Lalu yang terakhir ternyata yang mengacungkan siapa?
Rasulullah. Rasulullah mengacungkan makanan, saya yang belum makan selama 7 hari. Diambillah makanan tersebut oleh Rasulullah, lalu dibagikan kepada semuanya, dimakan rame-rame. Cukup Pak, berkah. Itulah hebatnya seorang pemimpin yang amanah, yang adil. Seperti itulah kriteria pemimpin yang menjadi landasan kita dalam memilih seorang pemimpin yang amanah. Ada kira-kira zaman sekarang pemimpin yang seperti itu atau calon pemimpin seperti itu? Ada, yakin? Ada. Cuman mungkin perbandingannya 1 berbanding sekian. Yakin mungkin di sini salah satu diantaranya Pak Haji Tisna atau Ustadz Ahmad mungkin. Ya kan orang makan boro-boro ayat tuangan dibagi-bagi kain ya Pak. Orang makan kengir rezeki teh nyumput kan kita tanggal lores tuh. Ya orang teh abdi gitu. Orang teh abdi. Seperti itulah kriteria pemimpin yang pertama yang harus kita jadikan angkat sebagai seorang pemimpin. Lain halnya Pak dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kan beliau diangkat menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dia diangkat menjadi khalifah itu selama 10 tahun 6 bulan. Dalam Ar-Rahiqul Mahtum karangan Syekh Sofi Roman Al-Mubarakpuri. Dan hebatnya Pak, selama 10 tahun 6 bulan tersebut, kriminalitas yang terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu hanya 2 kali. Dan itu pun kejahatan-kejahatan ringan. Apa? Ada seorang pemuda di zaman Umar bin Khattab yang kelakuannya itu sudah di luar kemampuan orang tuanya. Jadi lepas misor bahasa Sunda sama tukang bobok, tukang tarok, tukang mabok, tukang ngerorojok, nukaran itu. Mau dibilangin balik. Sehingga orang tuanya memang pusing dengan tingkah laku anaknya, dibawalah ke Khalifah Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, saya sudah jengah dengan kelakuan anak saya. Tolong ajarkan ini ajaran tentang kebenaran. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ya oleh Umar bin Khattab. Wahai anakku, kesini kamu. Saya ingin tanya, kamu diberi nama oleh ayah kamu siapa? Si anak tersebut mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya diberikan nama oleh orang tua saya. Nama saya itu adalah Dakarul Hopas. Ari Dakar teh kemaluan laki-laki, Ari Hopas teh lalai. Berarti lamun hijikeun mah bobogan lalai gitu nya. Ya pantes nama kemaluan lalai. Lalai bahasa Indonesia naon? Ustaz? Kelelawar. Kemaluan kelelawar nya pantes kelakuannya ge kaluar peuting. Uih, enjing-enjing. Pagaweana maling gedang, maling cau, aya bikang, diudag enjing-enjing baliknya kemana tah? Karena kandang. Itulah kejadian-kejadian kecil yang terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Dan apa yang terjadi Pak? Umar bin Khattab ketika di zaman kepemimpinan beliau mendengar, beliau mendapati satu berita bahwa ada seekor himar. Himar itu hewan yang tinggi badannya di atas kambing tapi di bawah apa? Di bawah kuda. Itu lamun di orang mah keledai ya, keledai kecil himar. Himar itu Pak terjatuh akibat titelejog. Titelejog bahasa Indonesia naon? Titelejog di wilayah kekuasaan Umar akibat jalan butut. Jadi ayah himar titelejog karena batu gara-gara jalan butut sehingga dia terjatuh. Terdengar oleh telinga Umar, semalaman suntuk Umar menangis Pak, menangis. Ayah kira-kira di orang pemimpin siga kitu. Nguping ayah mobil murad di Nagreg, dogikakeun gubernur cerik saminggu karena mikiran naon. Asana teh zaman aya nama susahnya. Susah zaman aya nama. Siapa yang dipimpin? Tim SAR. Aya nama nu dipimpin teh. Nah, tapi ada juga yang amanah. Enggak semuanya seperti itu. Nah, seperti itulah kriteria apa? Pemimpin. Bahkan yang paling hebat, Pak, Umar bin Khattab kalau sedang berada di dalam kantornya dan beliau menyalakan lilin dan lilin itu dibeli dengan anggaran APBN, dengan anggaran negara. Lalu datanglah saudara-saudarinya untuk datang ngobrol dengan beliau. Ditanya dulu, kamu datang ke sini ingin membicarakan urusan pribadi, urusan keluarga atau urusan negara? Saya ingin berbicara tentang urusan pribadi, urusan keluarga. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Dia memadamkan lilin dulu, Pak. Karena lilin yang dipakainya menggunakan anggaran apa? Anggaran negara. Wow, luar biasa.
luar biasa. Eta cara meng-screening Rasulullah, cara memfilter sehingga terhadirnya orang-orang soleh yang hadir di muka bumi dan mampu menjadi role model, menjadi seorang pemimpin, itu bukan hal yang hal yang mudah, luar biasa. Makanya pemimpin yang harus menjadi kriteria umat Islam itu pertama yang amanah, yang kedua yang adil. Yang adil itu yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, pemimpin yang profesional dan pemimpin yang proporsional. Luar biasa, luar biasa. Kan di orang mah bujang-bujang diangkat jadi pimpinan paling tinggi, kakara diangkat jadi kepala desa, oke langsung ngebedahkeun balon. Naon? Pesta pora. Umar bin Abdul Aziz siang diangkat menjadi khalifah, jadi gubernur, malam sampai pagi tobat pakai Allah. Lain ngabedahkeun naon? Sanes ngabedahkeun balong gitu nya. Sanes ngabedahkeun balong. Nah, tapi kepada Allah, mudah-mudahan hadir di hadapan kita pemimpin-pemimpin yang mendapatkan hidayah, pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang sayang dan adil terhadap umatnya, terhadap rakyatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebab apa? Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan yamutu yauman wa huwa ghusun li ri'ayatihi illa haramahullahu alaihil jannah." Tidaklah seorang hamba yang diserahi oleh Allah untuk menjadi seorang pemimpin, lalu dia meninggal dunia dalam keadaan sedang menyogok nepotisme, korupsi nepotisme, apa, sedang curang terhadap rakyatnya, apa, lalu pagi harinya dia mati, maka haram baginya untuk masuk ke dalam surga. Jadi upami ayat seorang pemimpin, ketika masih dalam mengemban amanah kepemimpinannya, dia berhasil menjadi pemimpin karena dengan jalan menyogok, lalu pagi harinya dia meninggal, maka kata Rasul dalam riwayat hadis Imam Bukhari, haram baginya masuk ke dalam surga. Nyalamun orang masih eleh keneh ku artos 50.000, sembako minyak beas sakilo, lalu menang, lalu dia dolim, artinya kita membantu dia menjadi apa? Kedoliman. Makanya screening kita, filter kita untuk mengangkat seorang pemimpin itu adalah bagaimanakah kriteria menurut Islam. Pertama, pemimpin yang amanah. Mudah-mudahan hadir di hadapan kita pemimpin yang amanah. Amin ya Allah ya Rabbal. Sekarang teh jam 19:21-nya. 19 okay. Hadirin para bapak, para jamaah, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kriteria pemimpin yang menurut kriteria agama Islam yang harus dipilih adalah, yang kedua adalah pemimpin yang cerdas dan ahli. Kenapa ini menjadi kriteria? Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ida bayatil amanatu pang tadiri sa'ah." Seandainya apabila sifat amanah sudah hilang, maka tunggulah tanggal kehancuran. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apabila sifat amanah dari seorang pemimpin sudah hilang, maka tunggulah, kata Rasul, tanggal main kehancuran sebuah negeri. Lalu para sahabat bertanya, "Qala kaifa ido'atuha ya Rasulullah?" Bagaimanakah cara menyia-nyiakan atau bagaimanakah cara hilang amanah itu ya Rasulullah? Rasul mengatakan, "Ida usidal amru ila li ghairi ahlihi pang kadiri sa'ah." Seandainya tampuk kepemimpinan diserahkan kepada orang yang tidak berkompeten, tidak memiliki kompetensi, maka kata Rasul, pang kadiri sa'ah, tunggulah tanggal main kehancuran sebuah negeri. Hancur, Pak, hancur. Abi ingin memberikan sebuah ilustrasi nyata. Mesir, Pak, Mesir. Yang dijauhkan contohnya teh supaya bisa terjadi tendensius. Soalnya ini menuju hararanat ya, menuju hararanat. Mesir, Pak, notabene-nya kan Mesir negeri apa?
Negeri Islam terkenal dengan 1000 menara, bahkan ada universitas terbesar di dunia, Islam tertua di dunia itu universitas apa? Al-Azhar, itu universitas Islam tertua. Apa yang terjadi? Karena pemimpin kurang amanah di bawah cengkraman Barat dan cengkraman Israel. Siapa? Presiden Sisi setelah menggantikan Presiden Muhammad Mursi. Apa? Pintu perbatasan Rafah yang hanya satu-satunya jalan keluar dari mana? Dari jalur Gaza itu dipendet, Pak, yang menyebabkan kelaparan, pembunuhan massal. Sampai hari ini running tag di Metro TV tadi sore sudah lebih dari 21.000 masyarakat Palestina yang meninggal. Mudah-mudahan mereka syahid, amin ya Allah ya Rabbal. Itulah ketika pemimpin diberikan kepada orang yang tidak amanah. Contoh, banyak Pak di dunia ini ketika pemimpin diserahkan kepada orang-orang yang amanah. Makanya pantas kata Rasulullah SAW, seandainya pemimpin sudah kehilangan nilai-nilai keamanahan, maka hancur negeri, Pak, hancur. Cara menilainya tentunya indikatornya banyak. Makanya hati-hati milih presiden lamun sama. Duh sumbang, hati-hati. Salah milih orang di kumaha, ditindas, seperti itulah. Makanya kata Rasulullah dalam hadis yang lain, akan datang satu zaman ciri kiamat. Sayati ala nasi sanawatun hudda'at, akan datang kepada umatku, kepada umat manusia, tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Apa cirinya? Yang pertama kata Rasul, yusaddaqu bihal kadib, orang pembohong dianggap sebagai pembawa berita kebenaran. Yang kedua, wayukaddabu pihas sodik, orang yang benar dianggap sebagai seorang pembohong. Yang ketiga, wayu tamanu pihal khain, orang yang hianat dianggap sebagai orang yang amanah, atau orang hianat diberikan amanah. Sebaliknya, wayuhawwanu pihal amin, orang yang amanah tidak dipercaya. Tetapi yang paling ngeri, Pak, yang ketiga, yang kelima, wayantiku harwabidah, yang akan memimpin di akhir zaman adalah orang yang memiliki satu sifat, apa yang disebut dengan ruwaibidah. Sahabat bertanya, qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apa yang disebut dengan ruwaibidah? Rasul menjawab, ar-rajulu tapi yatakallamu fi amril amah. Ruwaibidah itu adalah seorang lelaki yang bodoh, seorang lelaki yang lemah ilmu, lemah pengalaman, lemah literasi, lemah pengetahuan, lemah nilai-nilai kepemimpinan, tetapi dia yatakallamu fi amril amah, tetapi dia memaksakan diri untuk berbicara mengurusi tentang urusan halayak manusia yang banyak. Itulah ciri-ciri akhir zaman. Tetapi masih banyak bagi kita kesempatan untuk merubah dunia ini, untuk merubah negara ini, dan kuncinya ada di siapa? Kuncinya ada pada diri kita. Seandainya di dalam hati kita masih memiliki nilai-nilai keimanan kepada Allah, maka yakin kita tidak akan pernah salah dalam memilih pemimpin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aman ya, aman. Saya tidak nyerempet kemana-mana ya, aman ya. Enggak, saya di bawah. Begitu ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah untuk memilih pemimpin yang terbaik. Semuanya calon-calon adalah pemimpin anak-anak terbaik bangsa, dan mudah-mudahan semuanya amanah. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu jadi yang kedua, pemimpin yang amanah, ahli dan cerdas. Sebab apabila pemimpin tidak diserahkan kepada orang yang ahli, maka tunggu tanggal main kehancuran. Yang ketiga, pemimpin yang menjadi kriteria dalam agama Islam adalah pemimpin yang mencintai dan dicintai rakyatnya. Ini semuanya landasannya hadis Rasul dan Al-Quranul Karim. Bagaimanakah seorang manusia bisa pemimpin sementara pemimpin tersebut tidak mencintai kita? Ada sebuah peribahasa bahasa Inggris, tapi diterjemahkan kepada apa? Kepada bahasa Indonesia. Anda bisa menjadi seorang pemimpin, Anda tidak bisa menjadi seorang pemimpin
apabila tidak mencintai bawahan-bawahan kalian. Sepertilah kira-kira. Tetapi Anda bisa menjadi seorang bawahan tanpa mencintai atasan. Tetapi Anda tidak bisa menjadi atasan tanpa mencintai apa? Bawahan. Artinya syarat mutlak menjadi seorang pemimpin itu harus cinta kepada siapa? Kepada bawahannya. Kenapa? Sebab akibat yang terjadi apabila seorang pemimpin tidak mencintai rakyatnya, muncul akibat yang ditimbulkan adalah menindas dan merenggut hak-hak siapa? Hak-hak rakyat. Makanya kata Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, "Khiyaru a'immatikum alladziina tuhibbunahum wa tuhibbunakum." Sebaik-baiknya pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian cintai dan orang yang mencintai kalian. Wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim. Dan kalian memiliki ikatan yang bagus dan dia juga memiliki ikatan yang bagus dengan kita. Sementara sebaliknya, wasiraru a'immatikum alladziina tabghidunahum wa yabghidunakum. Dan sejelek-jeleknya pemimpin adalah pemimpin yang kita membenci kepadanya dan pemimpin itu juga membenci kepada kita. Ini kriteria yang ketiga yang menjadi landasan yang seharusnya menjadi landasan orang-orang Islam dalam memilih pemimpin. Jadi sifatnya pertama, kita mencintainya dan dia juga mencintai kita, itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak Umar bin Khattab, kembali ke Umar. Di dalam kitab Muqaddimah kitab Johar Maknun, sastra bahasa Arab, itu dikisahkan Pak, Umar bin Khattab itu seringkali setiap malam itu kalau menurut orang Indonesia itu belusukan. Jadi belusukan tenon, mapai-mapai ke setiap rumah-rumah masyarakat, tapi dengan dengan sembunyi-sembunyi, tanpa membawa media dan kamera. Kamu baru selfie itu tentunya. Bukannya Mas Alif yang menyimpang. Aman Ustaz, aman? Apa yang terjadi? Umar bin Khattab sampailah di satu rumah, dia mendengarkan ada 3 orang anak yang sedang menangis, Pak. Itu dalam kitab Johar Maknun. Nanti kalau bisa kita bongkar itu kitabnya. Masuk bongkar dan kita kaji. Dan ketika didengarkan, Umar bin Khattab itu menyelinap, ngintip dari celah-celah rumahnya karena rumahnya terbuat dari bilik. Dilihat kenapa anak itu menangis. Anak itu menangis kenapa? Dia itu mengatakan mamah lapar, mamah lapar, mamah lapar. Kata ibunya, sabar nak, sebentar lagi ya, masakannya belum matang. Ketika Umar bin Khattab matanya tertuju kepada apa yang sedang direbus, ternyata yang sedang direbusnya itu apa? Batu, Pak. Ini kisah nyata. Masuklah Umar bin Khattab ke dalam rumah tersebut. Maka Umar bin Khattab bertanya, apa yang sedang engkau rebus, wahai ibu? Ini adalah batu untuk ngabang balerkeun. Ngabang balerkeun ya? Untuk menghibur anak saya supaya terlelap tidur karena dia sedang lapar. Apa kata Umar bin Khattab? Apa yang ingin engkau pinta seandainya pemimpin ibu ada hadir di sini? Saya ingin meminta pertanggungjawaban kepada pemimpin saya seandainya pemimpin itu hadir saat ini. Seandainya Umar bin Khattab hadir saat ini. Padahal yang sedang berbicara itu siapa? Umar bin Khattab, karena ketika itu belum ada TV, belum ada Facebook, Twitter, belum ada Instagram, dan belum ada apa? Belum ada TikTok ketika itu. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Nangis sejadi-jadinya, pulang ke rumah, masuk ke gudang milik negara, lalu dia memikul gandum sekarung. Apa yang dikatakan oleh ajudannya, wahai Amirul Mukminin, biarkan saya yang memikul gandum ini. Dan apa yang dikatakan Umar bin Khattab? Apabila saya menyerahkan pikulan gandum ini, apakah engkau sanggup menanggung beban dosa saya terhadap rakyat saya nanti di akhirat kelak? Dipanggul Pak gandum. Kan di dunia belah Konohama, pemimpin makul gandum teh lamun aya naon tah? Aya kamera gitu kan, karena dipanggul gitu nya leres teh. Atau napi kanggo foto dina naon tah? Dina baliho. Diserahkanlah Pak, makanlah sekenyangnya. Mohon maaf apabila saya tidak menjadi seorang pemimpin yang adil. Makanya hebatnya Pak,
Umar bin Khattab itu mendapatkan satu gelar yang disebut dengan gelar Al-Faruq, pemimpin yang mampu memisahkan antara hak dan batil. Saking hebatnya Umar bin Khattab, Pak, jangankan manusia takut kepadanya, setan, Pak, sieun kepada Umar bin Khattab. Ya upami aya Umar bin Khattab calik di masjid, aya setan bade ngalangkung. Ini sopannya ke setan bade ngalangkung. Setan mau melewat, Pak, ke hadapan Umar, muter dulu, Pak, nyari jalan yang paling jauh yang sehingga Umar bin Khattab tidak bisa melihat wajah apa? Wajah setan. Kapan orang buru-buru? Orang calik di masjid, setan kan nyalampur kan berarti. Kurang juga menjadi di paruntangan ibu mata teh. Nundu tahan sia nundu tahan terus teh. Umar bin Khattab saking adilnya, setan takut, Pak, lari terbirit-birit. Saking Umar bin Khattab itu benar-benar adil. Makanya pertama Umar bin Khattab terkenal dengan ketegasannya. Abu Bakar terkenal dengan kasih sayang dan hilimnya kepada rakyatnya. Utsman bin Affan terkenal dengan kedermawannya, charity. Lalu Ali bin Abi Thalib terkenal dengan kegagahannya, sehingga ada sebuah kata Rasulullah, la fatta illa Ali wala saifa illa durfikor wala kholhola illa kholhola duldul. Tidak ada pemuda yang hebat kecuali Ali bin Abi Thalib. Tidak ada pedang yang paling hebat adalah pedang Dzulfikar, dan tidak ada kuda terbaik adalah terkecuali kuda apa? Kuda duldul, yaitu kuda miliknya Ali bin Abi Thalib. Kuda yang tidak takut api, kuda yang tidak takut kebercikan pedang, kuda yang tidak takut air, dan kuda yang tidak takut dengan bau amis darah. Lamun kuda di orang makan di Anggo Delman, di Bandung kota, kan kuda nate kuda nurus kehujanan ge muri yang masuk angin. Hargana 7 jutaan, kuda second harus teh. Kuda zaman Rasulullah itu yang disebut dengan kuda yang paling hebat. Nah, makanya kembali ke materi utama bahwa 3 kriteria untuk menjadi seorang pemimpin. Pertama, pemimpin itu harus yang amanah. Yang kedua, pemimpin itu harus yang ahli. Yang ketiga adalah pemimpin itu harus pemimpin yang mencintai dan pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan dan dihadiahi, diwarisi oleh Allah pemimpin yang adil, sehingga imbas dari keadilan seorang pemimpin menjadikan negara yang subur makmur, badatun taibatun, gemah lipah repeh rapih, subur makmur loh jinawi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun Ustaz, mudah-mudahan ini sebagian kecil bekal bagi kita. Memang tahun politik seperti ini. Hati-hati Ustaz tadi menyampaikannya. Takut memang ada yang sedikit ya melintir. Mudah-mudahan sekali lagi bekal bagi kita agar kita lebih baik, negara kita lebih baik. Kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Mangga sesarengan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.